怎么样？慢点儿。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Dan tidak lupa Mimin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Untuk kali ini Mimin akan membahas film Longhua series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Throne of Steel. Di episode sebelumnya, pertandingan babak menuju 8 besar telah usai. Dan selanjutnya, pertandingan 8 besar akan diadakan di kemudian hari. Dan para kontestan 8 besar akan dipasangkan secara acak satu sama lain untuk menentukan 4 besar selanjutnya. Setelah Nona Sai memenangkan pertandingan, Hao Chen pun membawanya ke sebuah tempat. Dan membuat leluhur kuil assassin datang dan memarahi ketua kuil assassin yaitu Ning Fingzi, yang tidak bertindak di saat Nona Sai bersama Hao Chen. Lalu tetua assassin berkata kalau mereka sudah dewasa dan tidak bisa dikekang. Apalagi ia juga sudah tidak bisa mengendalikan Nona Sai. Ketua Paladin pun angkat bicara dan mengatakan kalau Hao Chen adalah anak yang baik. Tapi leluhur Xiazi sangat marah dan meminta semuanya untuk diam. Ia menjelaskan kalau Nona Sai tidak sesederhana yang semua pikirkan. Jika mereka bisa terus bersama seperti itu tentu akan sangat bagus. Tapi jika Hao Chen mengecewakan Nona Sai, ia akan langsung membunuh Hao Chen. Dan konsekuensinya tidak ada yang mampu menanggungnya. Hari pun telah berganti, dan babak menuju 4 besar pun segera dimulai. Dan pertandingan pertamanya adalah pertarungan dengan perbedaan kekuatan, yaitu assassin tingkat 4 Muning yang mengandalkan kekuatannya yang akan bertarung sengit dengan warrior tingkat 5 yaitu Dian Yan. Pertandingan pun dimulai. Mereka saling menyerang satu sama lain. Muning sedikit kewalahan, ia terjebak oleh serangan Dian Yan dan membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Warrior Dian Yan menghampiri Muning dan meminta Muning untuk menyerah saja. Namun di saat ia lengah, Muning mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung mengenai Dian Yan. Seketika Dian Yan pun kalah dalam pertarungannya dan membuat Muning meraih kemenangan pertandingan pertama. Lalu pertandingan kedua yaitu assassin Nona Sai melawan penyihir Huang Yi. Dan mereka adalah juara dari masing-masing kuil. Pertandingan pun dimulai. Huang Yi tahu kalau Nona Sai sangat kuat, ia hanya bisa mencoba menyerang terlebih dahulu. Namun serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Nona Sai. Huang Yi mencoba menggunakan jurus andalannya yaitu Tungku Roh Sucinya. Akan tetapi semuanya sia-sia. Nona Sai pun dengan mudah mengalahkan Huang Yi. Selanjutnya pertandingan ketiga pun akan dimulai, yaitu Kesatria Long Hao Chen melawan Summoner Liu Yu. Di sana Liu Yu pun dengan pedenya langsung membakar semua mananya untuk memanggil makhluk kuat yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan makhluk tersebut adalah Vermilion liar. Vermilion liar itu pun langsung menyerang ke arah Hao Chen dengan apinya. Di sana, para tetua mengatakan kalau pertandingan besar dimulai. Tetua kuil Summoner juga berkata kalau proyeksi Vermilion liar memiliki kekuatan tingkat 7. Dan kemungkinan Hao Chen tidak bisa menahannya. Dan perjalanan menuju 4 besarnya akan berakhir. Namun di saat api Vermilion itu menyerang Hao Chen langsung menggunakan armor roh suci pemberian Nona Sai. Hao Chen pun dengan mudah mengkonternya dan langsung mengalahkan Summoner Liu Yu. Liu Yu sangat terkejut kenapa Hao Chen tidak terluka sedikit pun oleh serangannya. Lalu Hao Chen menjelaskan kalau armor sucinya tidak takut dengan semua api di dunia. Tetua kuil assassin juga menjelaskan kalau armor suci dibuat dengan hati-hati oleh kuil assassinnya, yang dapat menahan melawan elemen angin, api, dan petir.
Apalagi hanya proyeksi serangan dan itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Wasit pun mengumumkan kalau pertarungan dimenangkan oleh Hao Chen. Lalu, pertandingan terakhir 8 besar akan segera dimulai, yaitu Kesatria Yang Wanzhou melawan Warrior Duan Yi. Di saat pertandingan akan dimulai, Duan Yi pun belum memasuki ke arena dan membuat para tetua bertanya-tanya. Akan tetapi di saat bersamaan Duan Yi datang dengan mengendarai motor menuju ke arena. Orang-orang di sana pun bersorak dengan kedatangannya. Wasit pun mengumumkan pertandingan dimulai. Di saat Yang Wanzhou mengeluarkan pedangnya, seketika Duan Yi meminta untuk jangan bertarung. Ia meminta Yang Wanzhou untuk balapan motor saja. Yang Wanzhou pun langsung menurutinya dan langsung mengeluarkan motornya. Namun tetua Paladin tidak mengizinkan karena itu adalah kompetisi pemburu iblis. Lalu Duan Yi berkata kepada Tuan Paladin, jika kedua belah pihak menyetujui, maka dapat menentukan konsep pertandingan. Tetua Paladin pun menyetujuinya. Ia langsung membuka portal untuk arena balapan mereka. Dan sebelum matahari terbenam yang pertama mencapai garis finish, itulah pemenangnya. Dan jika keduanya gagal, maka keduanya akan kehilangan kualifikasi 4 besar. Pertandingan pun dimulai. Di arena balapan, tetua sihir pun mengeluarkan meteor-meteor untuk menghalangi jalannya. Duan Yi sedikit kewalahan dan membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang. Namun ia masih bisa mengatasinya dan melanjutkan balapannya. Duan Yi tahu kalau para tetua sengaja menaruh jebakan di sana. Bahkan jalan pun terputus terkena meteor-meteor tersebut. Mereka berdua pun masih bisa melewatinya. Akan tetapi di saat mereka akan mencapai garis finish, tiba-tiba jalannya terputus. Dan membuat Yang Wanzhou dan Duan Yi terjatuh. Duan Yi pun dengan sifat kesatrianya, ia mengorbankan dirinya dan menolong Yang Wanzhou agar bisa melewati garis finish. Yang Wanzhou pun menang dengan bantuan Duan Yi. Lalu Duan Yi menghampiri Yang Wanzhou dan mengatakan untuk jangan mempersoalkannya. Karena semua itu demi kemuliaan kesatria. Mereka berdua pun saling berjabat tangan. Hao Chen mengerti setelah pertandingan balapan kompetisi 8 besar pemburu iblis juga telah berakhir. Wasit pun mengumumkan daftar 4 besar. Dan mereka adalah Long Hao Chen dari kuil kesatria, Nona Sai dari kuil assassin, Muning dari kuil assassin, dan Yang Wanzhou dari kuil kesatria. Namun, tak selang berapa lama Nona Sai mengatakan kalau ia memilih mundur dari babak semifinal dan bersedia menjadi peringkat 4. Seketika Hao Chen pun terkejut. Yang Wanzhou tahu kalau Nona Sai mundur demi Hao Chen. Tetua assassin juga mengatakan berdasarkan peraturan kompetisi pemburu iblis, hanya 3 besar yang berhak memilih rekan satu tim. Ia juga berkata kepada Nona Sai apakah Nona Sai benar-benar yakin ingin mundur dalam babak semifinal. Nona Sai pun berkata kalau ia sudah memutuskannya. Tetua Paladin juga berkata kepada tetua assassin, jika Hao Chen tidak masuk ke 3 besar, Nona Sai bisa berhasil masuk 3 besar dan memilihnya. Jika Long Hao Chen bisa masuk ke 3 besar, Nona Sai berhenti di peringkat 4 dan menunggu Hao Chen untuk memilihnya. Ia tahu kalau Nona Sai sudah benar-benar mempersiapkan matang-matang agar Nona Sai bisa satu tim dengan Long Hao Chen. Tetua assassin tahu kalau Nona Sai berkorban untuk Hao Chen. Dan jika Hao Chen mengecewakannya, kuil assassinnya tidak akan pernah melepaskannya. Lalu di sana Ling Xin teringat dengan janji Hao Chen. Jika Hao Chen bisa memasuki ke peringkat 3 besar, ia berjanji akan memilih Ling Xin menjadi rekan timnya. Dan ia ingin tahu apakah Hao Chen bisa menepati janjinya. Di saat bersamaan, Muning dari kuil assassin juga ingin mundur dalam babak semifinal. Karena tubuhnya yang terluka sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingannya. Jadi dipastikan pertandingan selanjutnya adalah babak final, yaitu antara Yang Wanzhou melawan Long Hao Chen. Yang Wanzhou sangat senang karena akhirnya bertemu lagi dengan Hao Chen dalam pertandingannya. Di sana Nona Sai juga berkata kepada Hao Chen jika Hao Chen memenangkan pertandingannya, ia meminta Hao Chen untuk memilih dirinya sebagai rekan satu tim. Hao Chen pun teringat dengan Lin Xin dan Nona Sai yang sama berjanji akan menjadi rekan satu tim jika ia berhasil menjadi 3 besar.
dan ia sangat bingung untuk menentukannya. Hari pun berganti malam. Hao Chen bertanya kepada guru Yehua kalau ia sudah membaca semua informasi tentang kompetisi pemburu iblis, dan itu tidak bisa memilih dua rekan sekaligus. Guru Yehua pun berkata kalau peraturan harus ditaati. Hao Chen pun akan mematuhi semua peraturannya. Tapi masalah di dunia pasti ada solusinya. Jadi Hao Chen pun memilih untuk menemui tetua Paladin. Di sana Hao Chen meminta kepada tetua Paladin kalau ia memiliki permintaan terakhir kepadanya. Seketika tetua Paladin pun terkejut. Lalu apakah permintaan Hao Chen akan dikabulkan oleh tetua Paladin? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be